Halo teman-temannya Furi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, jadi Mami Furi harus bilang Om Swastiastu berhubung ini merupakan sesi tanya jawab dengan patung Nyai Ratu ya. Jadi sekarang kita sebut Nyai Ratu aja biar kalian gak bingung karena ada yang bilang Nyai, ada yang bilang Ratu. Tetapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong YouTube terbaru dari Furi Harun Channel ya. Dan silahkan disebarkan ke teman-teman kalian yang mungkin memiliki beragam permasalahan baik itu usaha, rumah tangga, percintaan dan lain sebagainya. Bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar dengan menyebutkan nama panggilan kalian waktu kecil dan juga pertanyaannya. Tetapi untuk sesi konsultasi yang jauh lebih private, kalian juga bisa daftar ke nomor WhatsApp admin kita atau bisa chat by DM ke Instagram Furi Harun atau Boneka Furi Harun account. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Gimana? Nyai Ratu sudah siap? Sudah siap. Oh ya, hanya info aja bahwasanya Nyai Ratu ini bukan Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Ya, karena Mami Furi sempat membaca komen, jadi ini bukan Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Pada saat prosesi pemblesingan dan doa, memang Mami Furi menghaturkan doa dan juga sesaji di Ibu Kanjeng Ratu Kidul yang ada di Bali, ya. Oke. Pertanyaan pertama dari Ane/XG Trimi. Selamat malam Nyai dan Mami Furi, saya Ibu Ane. Kalau boleh mau tanya tentang suami saya, panggilannya Dayut. Aduh, panggilannya lucu ya. Yang saya mau tanyakan, kenapa suami saya kepala batu ya? Tidak mau kerja sama sekali, sedangkan kebutuhan kami tidak sedikit. Harus membiayai sekolah anak-anak dan lain-lain. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih sebelumnya Mami Furi dan Nyai. Nah gimana nih? Nyai Ratu tentang Dayut, kenapa nggak mau kerja? Sudah keenakan nganggur katanya gitu. Jadi sebetulnya mungkin suami di sini juga merasa kayak peluang dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui zaman sekarang ini kan agak sulit ya. Bahkan yang kerja juga banyak mengalami PHK, usaha-usaha juga banyak yang tutup gitu ya di tengah resesi seperti ini. Dan mungkin terlalu lama juga dia tidak bekerja. Sehingga keenakan. Nah, yang perlu dilakukan oleh kamu sebagai istri adalah terus mensupport dan juga mendukung suami. Terkadang untuk mensupport itu kita bisa melakukan cara-cara yang halus, bisa melakukan cara-cara yang agak ekstrim. Ya, bukan karena kita benci terhadap suami, tapi ingin dia juga ikut memperhatikan masalah kebutuhan rumah tangga. Karena lebih baik yang menghasilkan uang 2 orang dibandingkan dengan hanya 1 orang aja. Jadi menurut Nyai Ratu, Dayut ini harus juga didoakan. Jadi sesuai dengan kepercayaan, kamu kepercayaannya apa gitu ya. Minta doa kepada orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk mendoakan, menghilangkan energi-energi negatif. Karena bisa jadi malesnya dikarenakan beliau memiliki banyak sekali energi negatif. Sehingga sering males, marah-marah, tidak mau explore ya, tidak mau mencari sesuatu yang baru dan lebih ingin diem di rumah aja. Kayak gitu ya, mudah-mudahan jawaban Mami Furi dan Nyai Ratu cukup membantu untuk kamu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini dari Andriano Putra 9638. Sehat selalu, panjang umur buat Mami Furi Harun. Amin, terima kasih. Selamat malam Mami dan Bunda Ratu. Saya Andriano, sering dipanggil Andri, mau bertanya dong. Nah, Mami tolong gimana nasib dan karir saya ke depan? Kenapa kok saya setiap kali berkarir tidak pernah berkembang dengan baik dan keuangan merasa sangat sulit? Gimana nih buat
Nyai Ratu tentang Andri. Bersih-bersih katanya. Jadi kalau bersih-bersih artinya ada sesuatu hal yang negatif. Seperti nyambung dari pertanyaan kita tadi yang pertama. Bahwasanya seseorang yang memiliki perasaan-perasaan yang negatif, misalnya perasaan saya tidak mampu, perasaan saya malas, perasaan saya tidak bisa, itu akan menumbuhkan banyak energi negatif di dalam diri kita dan itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Kayak yang Andri bilang, kok saya nggak pernah berhasil ya? Kok saya selalu gagal? Kita terkadang perlu berpikir kenapa saya selalu gagal untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensi yang ada. Tetapi jangan sampai pikiran kenapa selalu gagal itu akhirnya mendominasi dan alam bawah sadar kita seperti akhirnya yakin dan percaya bahwa saya pasti bakalan gagal lagi deh. Karena yang kemarin-kemarin juga gagal. Nah, itu bahayanya. Tidak boleh memelihara pikiran dan energi negatif yang ada di dalam diri kita. Bersih-bersih di sini yang pertama itu bersihkan energi dan pikiran negatif. Yang kedua, mungkin kamu suka lihat keseharian Mami Furi di Instagram Furi Harun. Jadi Mami itu sering kali bersih-bersih ya. Atau di TikTok Furi Harun Official misalnya, Mami sering mandi ke pemandian, ke sumur 7 atau ke 7 mata air. Bukan semata-mata untuk mencari air, kalau air mah di rumah juga ada. Tetapi mengambil karomahnya, di mana air tersebut kita doakan dengan tulus dan ikhlas ya. Terus juga sesuai kepercayaan kita berdoa kepada Tuhan agar segala hal yang negatif di dalam diri kita harus dibersihkan. Jadi buat Andri juga bisa melakukan hal ini. Bersih-bersih di pemandian, mulai pelihara pikiran-pikiran yang positif dan harus yakin. Karena kalau kita banyak berdoa tapi kita sendiri tidak yakin bahwa kita bisa, itu akan sangat berbahaya karena bisa membuat itu menjadi kenyataan. Jadi mindsetnya harus saya yakin. Kemarin saya gagal, mungkin itu pelajaran untuk saya ke depannya. Meskipun baru mengalami kegagalan, kita harus yakin bahwa kita akan berhasil, maka keberhasilan akan semakin dekat dengan kita. Jadi itu ya Andri, yang pertama. Dan juga yang kedua, mohon dijalankan. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki, selain kita improve, kita juga belajar banyak hal ya, mungkin belajar tentang bisnis, belajar tentang kehidupan, kita juga bisa melakukan puasa weton untuk membersihkan diri kita dari segala hal yang negatif. Takutnya dulu-dulu kita pernah melukai hati orang atau orang tua kita sakiti sehingga keluarlah ucapan-ucapan, sumpah atau doa yang tidak baik bisa dibersihkan dengan puasa weton apabila orang tua kita sudah meninggal. Tetapi apabila orang tua kita masih ada, silahkan datangi orang tua dan meminta maaf serta meminta doa restu dari ayah dan bunda supaya kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih sukses ya Andri. Oke, itu jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, namanya Sisi Z5R. Jadi kalau di YouTube tuh namanya unik-unik dan susah-susah ya. Malam Mami mau diterawang sama Nyai. Nama panggilan kecil saya Si. Mau bertanya tentang karir saya sekarang, saya masih bekerja. Jodoh ke depannya apakah saya bisa menemukan pasangan saya tahun ini? Usia saya udah 38. Sebelumnya saya pernah nikah. Mami bilang orang saya ditutup auranya sama mantan. Mami bilang orang saya ditutup auranya sama mantan, tetapi saya juga beli produk di Mami yang untuk membuka aura. Mami semoga dijawab sama Nyai, terima kasih. Ini dari Si. Jadi dia sudah membeli produk di Mami. Jadi produk auranya apa nih Si? Kamu beli bedak, beli minyak atau beli apa? Kalau kamu beli minyak ya, minyak ini bisa dipakai mandi di malam-malam tertentu kalau beli minyak aura. Misalnya satu di malam bulan purnama yang sebelumnya udah pernah Mami jelaskan untuk membuka jodoh ya. Atau yang kedua di hari kelahiran.
Misalnya hari kelahiran kamu hari Senin, maka kamu bisa mandi tuh ya di jam-jam yang bagus setelah berdoa terlebih dahulu, kemudian kamu mandi, campurkan air sebanyak 7 gayung dengan 7 bunga yang berbeda warnanya, kemudian minyaknya bisa pakai 7 tetes. Kemudian untuk aura-aura yang tertutup yang diakibatkan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri ya, kita juga bisa melakukan puasa weton. Jadi dari luarnya kita booster pakai minyak, dari dalamnya kita puasa weton untuk membersihkan diri. Kamu bisa cek tentang weton kamu di Google ya. Misalnya tanggal lahir sekian, tahun sekian, wetonnya apa. Nah, prosesi pembersihan baik dari dalam ataupun dari luar itu bisa kalian lakukan secara manual, tetapi memang membutuhkan proses yang agak sedikit lama. Kecuali kalau misalnya kalian deket, mungkin bisa langsung konsul ke mami, ketemu supaya bisa langsung dicari tahu permasalahannya ada di sebelah mana. Kayak gitu ya sih ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nur Fadilah 7696. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, apakah saya cocok berdagang? Sudah 2 kali usaha tapi selalu gagal. Mau tanya juga Mami, apakah keluarga saya akan ada perubahan di kehidupan? Weton saya Kemis Wage. Terima kasih sudah dibaca. Nur Fadilah, mungkin panggilannya Nur ya. Ya. Oke Nur. Jadi menurut Nyai Ratu, untuk weton Kemis Wage sebenarnya kamu bagus dengan usaha yang ada unsur air di dalamnya. Unsur air tuh sebagai contoh aja dulu ya. Sebagai contoh pengobatan, kecantikan, guru, atau bidang jasa. Misalnya kamu mau jadi makelar, mau jadi broker, atau kalau kamu buka usaha sendiri bisa buka coffee shop. Atau misalnya laundry, itu unsur airnya besar. Itu adalah beberapa contoh yang sangat cocok untuk dilakukan pada weton Kemis Wage. Tetapi perlu diketahui bahwasanya Kemis Wage ini sedikit boros. Jadi dibandingkan dengan Kemis Legi ataupun Kemis Pahing, si Kemis Wage memiliki weton yang segitu dia dapat, dia langsung pengen menghabiskan. Kalaupun misalnya dia udah nguat-nguatin diri untuk nabung, pasti kalau ada sesuatu barang yang dia pengen, dia udah deh nggak peduli deh, pokoknya ada tabungan. Jadi kurang mempertahankan. Pasti besok juga ada lagi deh uang masuk. Nah, ini adalah hal yang berbahaya karena kita tidak pernah tahu kehidupan kita ke depannya akan seperti apa. Syukur alhamdulillah kalau bisnis dan usaha kita terus berkembang. Tapi kalau misalnya nanti ada permasalahan di usaha, rezeki kita agak sedikit mandek, penjualan menurun. Nah, makanya di saat kita sedang maju jangan lupa untuk selalu menyisihkan uang untuk tabungan. Kemudian buat Kemis Wage selain air, nabung, terus apa lagi? Nyai. Pada tidur ya, kalau bisa tidurnya tidak boleh menghadap ke utara. Nah, coba Nur cek ya. Kamu lihat nih. Misalnya kepala kita di selatan, berarti pas bangun ke depan itu utara. Nah, itu nggak boleh. Nanti kamu pakai aplikasi kiblat atau kompas, kamu cek. Jadi hindari untuk weton Kemis Wage bangun tidur menghadap ke arah utara karena akan sulit untuk mencari rezeki. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan jawaban dari Nyai Ratu cukup dimengerti oleh Nur. Kemudian yang selanjutnya, Nurul Ezzatimi. Assalamualaikum Mami, waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Zati, orang Melayu Malaysia. Saya ingin bertanya, apakah saya orang sensitif atau halu? Soalnya dulu waktu zaman SMP hingga kuliah, saya boleh menghirup bau mereka. Misal contoh waktu saya nginep di rumah om saya, bau yang amat busuk di pojokan tembok. Besoknya saya menanyakan ke om dan dia terlihat kaget dan bilang ada yang mau kenalan. Dan juga mendapat mimpi-mimpi dari hal mistis seperti miske dan pocong. Tapi alhamdulillah di dunia nyata mereka tidak mengganggu atau menampakkan diri. Saya juga dulu memiliki hobi senang berkunjung ke museum.
Tapi terakhir kali adalah ketika hamil anak pertama dan hanya di pintu masuk saja kemudian saya merasakan pundak saya berat, seolah-olah ada yang tidak membolehkan saya masuk. Oke, Zati ya, gimana Nyai Ratu? Ada kemungkinan bahwa Zati adalah orang yang sensitif, bukan orang yang halu. Jadi bukan berarti sensitif itu selalu bisa melihat. Enggak, ada yang nggak bisa melihat. Tidak bisa melihat keberadaan makhluk halus, tapi cukup bisa merasakan. Akhirnya sering mual, sering merasa tidak nyaman, apalagi di saat kamu hamil. Ya, nah kalau mimpi-mimpi sering diganggu oleh makhluk halus sih sebenarnya orang yang tidak sensitif juga kadang mimpi gitu, didatengin sama miske atau pocong, itu bisa terjadi sama orang siapapun. Tetapi apabila kita langsung seperti tadi di museum, kamu ngerasa kayak kamu dilarang untuk masuk, pundak kamu berat gitu, artinya memang keberadaan kamu seperti mengusik sosok yang ada di sana, atau memang sosok di sana pengen kenalan. Cuman karena kondisi kamu lagi hamil, akhirnya diri kamu ngerasa bahwa enggak jangan masuk ke sini. Nggak bagus. Jadi kamu lebih mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungan kamu dibandingkan kamu tetap nerobos pengen masuk ke museum. Seperti itu. Jadi bukan halu melainkan sensitif. Apa yang perlu dilakukan untuk orang-orang yang sensitif? Sensitif adalah pemberian dari Tuhan. It's a gift ya. Jadi kalaupun mau ditutup atau mau dikurangi, mungkin bisa dengan kita memperbanyak ibadah dan tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang yang memiliki kepekaan tinggi. Jadi di saat orang-orang sensitif bergaul dengan misalnya orang-orang indigo atau paranormal yang banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang berbau supranatural, itu akan membuat si sensitivitasnya ini semakin tinggi. Bahkan mungkin kamu bisa mendengar atau melihat. Jadi saran dari Mami ya sudah diterima aja. Kalau baik ya kamu jalankan, mungkin itu pertanda dari Tuhan. Kalau buruk ya udah kamu skip. Yang penting kamu tetap banyak berdoa ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Zaki Kurniawan 234. Assalamualaikum Mami, waalaikumsalam. Nama saya Eki, mau tanya, saya bermimpi dikasih burung perkutut yang katanya hodam. Burung perkutut ini lepas, tidak dikurung, bisa dipanggil ketika dibutuhkan. Dalam mimpi tersebut, seperti orang pintar yang memberikan hal tersebut. Mohon artinya Mami. Oke, Eki nih, Nyai Ratu gimana? Jadi kalau menurut Nyai Ratu, bukan dari ritual ya, tetapi dari leluhur. Jadi terkadang leluhur-leluhur itu dari alam sana masih suka ngeliat nih. Oh, cucu saya misalnya mau ada bahaya, mau ada sesuatu hal yang jelek atau yang negatif yang mau menghampiri dia, harus dibantuin. Akhirnya diberilah hodam. Tapi kalau dia bilangnya di mimpi tersebut leluhur kan takutnya orang pada saat bangun tidak percaya, menolak dan lain sebagainya, atau benar gitu kan. Jadi seolah-olah seperti orang pintar. Jadi tidak apa-apa, nanti setelah kamu mengerti bahwa arti dari mimpi tersebut adalah kamu memang dikasih hodam perkutut ya. Jadi perkutut itu seringkali dilambangkan sebagai sosok pemberani dan sosok kemakmuran. Mungkin leluhur ngelihat kamu keuangannya agak seret akhir-akhir ini, atau kamu mungkin sedang gelisah, sedang membutuhkan penjagaan juga. Ada baiknya selain daripada kamu mendoakan hodam tersebut ya, kamu juga senantiasa berdoa kepada Allah dan juga bersedekah ya, supaya kedepannya Eki semakin maju. Untuk hodam ini tersebut bagaimana cara treatmentnya? Tergantung masing-masing orang ya. Ada orang yang senang memberikan offering. Jadi kalau Mami misalnya memberikan kopi hitam, itu bukan berarti kita menyembah hodam tersebut, bukan. Jadi ibaratnya hodam itu jagain Mami. Kadang Mami minum, kadang Mami makan. Jadi akhirnya Mami berbagi misalnya kopi hitam. Tapi kalaupun Eki tidak mau memberikan offering, tidak apa-apa.
ya. Yang penting Eki senantiasa mendoakan, doa untuk para leluhur, sebutin nama kakek, nama Uyut ya. Dan juga nama Hodam pendamping saya. Misalnya kamu belum tahu namanya siapa. Pokoknya Hodam yang diberikan dan diamanatkan dari para leluhur untuk menjaga saya dan keturunan saya kirimkan Al-Fatihah. Seperti itu ya Eki ya. Dengan cara seperti ini maka dia akan senantiasa memiliki energi yang kuat dan positif untuk ngejagain kamu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Lilis and Bling 9255. Assalamualaikum Mami dan Nyai, perkenalkan nama saya Dewi. Waalaikumsalam Dew. Mohon diterawang, apakah tahun ini akan ada berita baik tentang diberikan rezeki keturunan anak? Dan apakah cocok jika saya dan suami berdagang? Matur suwun. Nah, gimana nih Nyai ini dari pertanyaannya Dewi? Jadi kalau menurut Nyai, kalau berdagang boleh. Yang penting ada unsur makanannya buat Dewi ya. Misalnya jualan beras masih mentahan gak apa-apa, jualan telur. Atau misalnya mau jualan kue yang udah jadi, tidak masalah. Yang penting ada makanannya. Ya, karena makanan menurut Nyai Ratu lebih mudah untuk ditabung dan lebih mudah muter uangnya di tengah kondisi saat ini dibandingkan dengan jualan-jualan lain yang mungkin modalnya lebih besar tapi agak sulit kejual. Dan untuk rezeki serta keturunan anak ada baiknya selain berkonsultasi dengan pengobatan herbal, kamu juga berkonsultasi dengan dokter supaya lebih dipercepat. Karena yang namanya anak itu sepenuhnya adalah rezeki dari Tuhan, rezeki dari Allah. Tapi Nyai Ratu tidak melihat adanya gangguan-gangguan mistis yang mengakibatkan kamu tidak memiliki keturunan. Jadi ini murni karena medis, jadi kamu bisa berobat ke dokter atau pengobatan herbal ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada JJY4S5Z. Nah, Kak mau nanya, aku bisa ngerasain adanya makhluk halus tapi tidak bisa ngeliat. Sekalinya ngeliat sering lewat mimpi dan sering tiba-tiba nangis. Itu artinya apa ya? J namanya ya. Nah, pertanyaan terakhir tuh Nyai itu. Oke, jadi J seperti yang tadi sudah Mami jelaskan di pertanyaan orang lain sebelumnya, tidak semua orang bisa melihat keberadaan makhluk halus ya. Orang-orang yang sensitif cukup bisa merasakan, dan kalau kamu seringkali mendapat penglihatan melalui mimpi, itu kamu bisa aja dikategorikan sebagai indigo premonition. Tapi untuk menentukan kamu ini premonition atau bukan, itu harus melalui proses observasi dan wawancara terlebih dahulu. Apakah kamu memang betulan premonition atau memang kamu sekedar cuman sensitif aja. Yang paling penting tidak mengganggu, perbanyak ibadah dan juga lakukan self-lock. Self-lock di sini artinya di saat kamu ngerasa keberadaan makhluk halus tersebut membuat kamu tidak nyaman, langsung kamu blok dengan doa. Artinya kamu tidak mau diganggu, kamu tidak mau merasakan keberadaannya. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dari leluhur atau ada petunjuk yang mungkin bermanfaat untuk kamu, silahkan kamu juga kirimkan Al-Fatihah dan kasih tahu bahwa apabila memang ada hal-hal yang harus disampaikan kepada saya, silahkan disampaikan. Seperti itu ya Jay ya. Dan mudah-mudahan sih kamu bisa semakin sukses ke depannya. Untuk usaha juga mungkin kamu bisa usaha-usaha di bidang pengobatan atau membantu banyak orang nanti ya. Kalau memang kamu belajar menggali potensi sehingga bisa menjadi jembatan antara orang-orang yang membutuhkan bantuan atau mendapat kiriman-kiriman non-medis gitu. Ya. Oke teman-teman, itu tadi jawaban dari Nyai Ratu buat 8 orang yang sudah bertanya. Mami Furi ucapkan terima kasih atas kepercayaan kalian ya. Sekali lagi, segala kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Mami Furi sampaikan dan juga Nyai Ratu, apabila ada salah-salah, kami mohon maaf. Dan semoga kedepannya untuk kalian
Yang ingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi adminnya Mami atau bisa chat di kolom komentar supaya kita bisa berkonsultasi lebih detail. Jangan lupa juga follow Facebook terbarunya Furi Harun ya, followersnya masih 2000-an. Jadi silahkan kalian like, tonton tayangan-tayangan kita. See you on the next episode. Bye-bye.